Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangkan pada hari ini kita boleh mengikuti sarahan dalam talian via Zoom meeting dalam keadaan sihat walafiat. Jom kita mulakan sarahan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saran saya nak meneruskan perkara-perkara yang dah didedahkan pada minggu lepas. Bersabit sejarah Indonesia masa kolonial. Oleh itu, bagi kebenaran saya, nak share screen. Oke, dah nampak ya? Ini gambar saya masa belia nih ya. Belia sekarang dah tua ya, dah tua. Terus masa belia saya handsome juga kan. Dalam bahasa Melayu handsome itu segak ya. Segak dan kacak. Bila cantik perempuan dipanggil comel kan. Comelnya itu bermaksud cantik sangat ya. Oke, minggu lepas saya dah mendedahkan banyak perkara mengenai sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Saya nak meneruskan ya. Khasnya memandangkan kita lama dijajah oleh pihak Belanda ya. Yang mula-mula Belanda menubuhkan satu syarikat dagang. Jadi Belanda menjajah kita bukan secara politik terus atau penguasa atau kerajaan Belandanya, bukan. Tapi dia menubuhkan satu syarikat dagang yang dipanggil POC, ya, Pyrenees Oost Indies Company. Macam syarikat swasta ya, yang dipimpin oleh 17 orang pengarah, direktur ya. Bila syarikat dagang selalunya nak cari untung kan. Karena itu bila datang ke Indonesia, POC ini dia nak cari untung lah. Nah, macam mana nak beli rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya tu kena murah. Ya. Bila yang minat pada rempah-rempah tu ramai pedagang dari negara-negara lain, macam mana boleh dimonopoli. Nah, supaya bila dimonopoli semuanya dikuasai oleh pedagang Belanda. Ya. Jadi oleh itu soalan kritikalnya adalah macam mana POC boleh mendominasi dan akhirnya pun ada menguasai atau mempengaruhi kuasa-kuasa politik yang ada di Indonesia. Nah, itu kritikal ya. Walaupun seperti minggu lepas saya bagi soalan, ketika mentadbir Indonesia kekal menggunakan kaedah indirect rule ya, atau mentadbir secara tidak terus, secara tidak langsung. Jadi oleh itu perlu dipahami macam mana POC boleh mempengaruhi, boleh memberi kesan, boleh memberi impak, menhegemoni dan akhirnya menguasai secara indirect rule kuasa-kuasa politik yang sedia ada di Indonesia. Apa dia kuasa-kuasa politik itu? Dalam bentuk kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Muslim yang memang sejak kurun ke-15, abad ke-15, dah banyak kuasa-kuasa Muslim yang ditubuhkan di Nusantara ini. Mulai dari Melaka, di Semenanjung Tanah Melayu, Aceh, Palembang, Banten, Cirebon, Demak, Mataram, Makassar, apalagi Ternate, Tidore, Bima di Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan pun ada Pontianak, ada Banjarmasin, ada Kutai, ada Brunei di Kalimantan Utara ya. Kuasa-kuasa Muslim ini nanti bila kedatangan bangsa-bangsa Barat, sama ada Portugis ke, Spanyol ke, Belanda ke, British ke, itu nak memberi respon tentu ya.
memberi tindak balas yang berbeza-beza, terpulang kepada kuasa ataupun otoriti daripada sultan atau raja yang bersangkutan. Ya. Seperti kita sedia maklum, kali pertama orang Belanda datang ialah ke Kerajaan Banten kan, 1596 ya, 96 ke 98 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Dia tak menjajah terus ya, dia setakat nak tengok saja apa yang diperdagangkan di Banten ya. Nah, ternyata di Banten memang ada rempah-rempah, tapi bukan sumber rempah-rempah. Sumber rempah-rempahnya di Maluku, tapi di Banten ada pun satu jenis tumbuhan dan jenis rempah pun yang diperlukan, diminati oleh bangsa Barat, yaitu pala, lada. Maaf, lada. Lada tuh ada dua ya, lada hitam, lada putih. Lada putih lagi mahal harganya ya. Lada hitam bolehlah mahal juga, tapi kurang dibandingkan dengan lada putih ya. Jadi Cornelis de Houtman dah menerokai jalan menuju ke Nusantara, menuju ke Hindia Belanda dengan berjaya hingga dari Tanjung Pengharapan ya, dari Afrika terus sehingga ke Selat Sunda, sehingga ke Banten. Dia telah menerokai, telah membuka jalan bagi pedagang-pedagang Belanda yang berikutnya. Oleh itu, pada 1602, seperti mana kita maklum, pedagang-pedagang Belanda menubuhkan satu pertubuhan yang dipanggil POC. Ya. Tentu pusatnya di Nederland, dipimpin oleh 7 pengarah, 14 pengarah, 14 direktur, tapi cawangannya atau cabangnya wujud pun di Indonesia dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Ya. Nanti kita nak mengenal gubernur jenderal PUC yang terbilang, dan dibagi hak gubernur jenderal ini oleh PUC di pusat di Belanda. Jadi boleh dibagi hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat ya. Juga boleh bahkan haknya lebih kritikal lagi, boleh pun mencetak uang, boleh membawa senjata, boleh berperang dengan penguasa-penguasa yang ada ya. Bila penguasa yang ada tuh nak merugikan kepentingan dagang daripada PUC. So atas dasar itu kita nak tengok macam mana POC akhirnya boleh mempengaruhi, bahkan juga ada yang kena berperang ya dengan kuasa-kuasa sedia ada di Nusantara. Termasuklah ketika POC ada di Maluku sebagai pusat rempah-rempah. Ya. Tentu POC pertamanya adalah dia membuat satu negosiasi ya. Dalam politik nih, bila kita nak mempengaruhi ya, memberi kesan pada orang lain, at least ada 3 perkara yang boleh dilakukan kan. Pertamanya negosiasi. Nah, negosiasi, merayu, pendekatan itu penting ya. Orang muda kata penting PDKT ya. PDKT, pendekatan itu negosiasi ya. Bila negosiasi tak berjaya, boleh kita guna langkah kedua ya. Apa dia langkah kedua? Bagilah materi ya. Bagilah perkara-perkara yang menyeronokkan. Materi itu banyak benda bentuknya ya. Materi itu boleh tahta, harta, wanita kan. Tahta satu jawatan, satu kedudukan, harta kekayaan kan. Wanita, ya wanitalah ya. Nah, selalunya bila orang nih dengan pendekatan yang kedua nih selalunya tewas ya.
tewas tuh tak berjaya. Tewas tuh bukan mati ya. Dalam bahasa Melayu tewas tuh kalah ya. Tapi bila pendekatan yang kedua nih dibagi materi pun masih tanak, masih kekal membantah, melawan, barulah langkah terakhir ya, langkah hujung. Apa dia? Koersi atau represi atau diperangi ya. Jadi dengan cara macam itu PUC. Menjadikan banget. Berapa Halo tuh dia? Arsal, Arsal sila di unmute. Dengan Jadi cara defense juga. macam itu Pak Esa punten pang unmute kan eta Arsal RG saya tete Arja Putra. Susah banget jaga misalnya harapan orang tua. Halo Arsal, awak dengar tak saya lagi bagi saran? Mana kelihatan sih jadi stres banget sekarang. Mana itu berapa kacamata? Mati dia makan ini. Halo Pak Esa, biasa pang unmute kan eta Aku mati dia. si si Gak gede-gede Arsal. banget. Apaan, Cok? Bentar Pak, saya akan ini. Oke. Pamit pamit sesa di unmute dikeluarkan ya. Di reject nggak ganggunya. Oke, sampai mana dia lupa ya. Oke, jadi dengan 3 kaedah tuh, negosiasi, dibaginya materi, dan koersi, bila tak mahu tunduk kepada apa nih kepentingan dagang POC, maka POC berjaya memonopoli, ya, termasuk pun memerangi bagi kuasa-kuasa sedia ada kerajaan sultan yang tak nak mengikut kepada mahunya POC. Jadi dalam konteks ini kita boleh paham mengapa misalnya wujud Perang Makassar. Itu bermaksud bahwa Raja-Raja Makassar itu tak nak dinegosiasi, tak nak pun dibagi materi, ya. Karena itu wujudlah perang. Dan dalam perang-perang yang dilakukan oleh POC dengan kuasa-kuasa yang sedia ada di Nusantara itu, POC selalu unggul. Ya. Apa pasal unggul? Karena ini adalah satu pertembungan, satu perlawanan antara dua kubu yang berbeza paradigm, berbeza paradigmanya ya. Seperti sedia maklum, negara-negara Eropa dah mengalami zaman Renaissance, dah mengalami zaman macam mana berpikir dengan logika, berpikirnya otak ya. Manakala bangsa-bangsa kita, bangsa-bangsa pribumi, termasuk raja-raja sultan-sultan sedia ada, tak sepenuhnya mengutamakan logika, berpikir yang logis rasional, tapi masih wujud ajaran-ajaran yang lebih mementingkan hati. Ya. Saya dah dedahkan bangsa-bangsa Eropa mengikut falsafah dari cendekiawan Muslim, Ibnu Rus, Ibnu Sina, manakala umat Islam mewarisi jalan hidupnya Al-Ghazali yang lebih mementingkan hati, dunia tasawuf ya, dunia rohani. Sehingga bila dua kekuatan ini berperang, perang ini physically kan, dan memerlukan satu berpikir strategis dengan logik, dengan logika. Maka akhirnya kekuatan-kekuatan Muslim yang lebih mementingkan hati sufi itu boleh ditewaskan, boleh dikalahkan. Bila kita baca perang Mengkasar ya, beza sangat cara berpikir dua pemimpin tuh ya. Dalam syair perang Mengkasar dikatakan Spillman, komandan tentera daripada POC ya, bila nak berperang dengan Makassar, dia berbincang, berdiskusi dengan anak buahnya ya, mengatur siasat dengan logika, dengan rasio. Sehingga macam mana taktik strategi itu dibincang, didiskusikan, kemudian diputuskan. Manakala Sultan Hasanuddin
yang nak memimpin pasukan Makassar, dia tak bincang taktik strategi, tapi disuruhnya berdoa ya. Apa sekarang mungkin dipanggilnya apa tuh bila orang NU nah itu tuh namanya majelis apa? Macam majelis zikir lah ya. Apa tuh? jadi jadi bila nak berperang bukannya membincang taktik strategi ya, tapi mari kita berdoa bersama-sama. Baguslah berdoa tuh ya, minta pertolongan. Tapi bila tak dibincang, dipikirkan taktik strateginya, tentu bila dua kekuatan ini nanti bertembung, berperang, tewaslah tentara atau pasukan Hasanuddin yang memang ada taktik strategi berperang dengan logis. Ya. Mungkin bila berperang boleh berjaya setakat berdoa tuh itu baginda Nabi boleh lah ya. Baginda Nabi masa perang Badar dia berdoa. Tapi baginda Nabi pun dia mengatur taktik strategi kan. Jadi baginda Nabi macam mana bila kita pilih di Badar nih, kata sahabat yang lain, baginda kena kita kuasai oase sebab itu sumber air. Nah, jadi adalah pikiran logisnya ya. Tak berdoa saja ya. Macam awak ya, nak lulus mata kuliah ini awak berdoa saja tak belajar, nah itu tak lulus lah. jadi 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 itu yang menjadi punca ya, yang menjadi sebab apa pasal bila pasukan POC ini berperang dengan pasukan-pasukan daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia selalu berjaya memandangkan beza paradigm ya, beza paradigma. Di samping tentu saja POC ada satu teknologi yang modern ya, dah mulai ditemukan apa tuh meriam ya, mesiu, bubuk mesiu guna meriam boleh menghancurkan benteng-benteng pertahanan yang dah ada. Itu satu teknologi baru. Seperti saya katakan, apa beza orang Eropa dengan orang Asia selepas Renaissance? Orang Eropa kata, beza paradigma ya, orang Eropa kata, science is power. Manakala orang Asia, termasuklah orang Islam, science is entertainment. Nah, beza itu. Jadi bila orang Barat, ilmu adalah kuasa dan boleh pun menguasai orang lain. Jadi ilmu itu adalah satu kuasa, satu power, satu kekuatan. Tapi bila orang Asia, orang Islam, science is entertainment. Ilmu itu setakat untuk hiburan saja ya. Macam bubuk mesiu yang sumber untuk buat meriam kan. Bubuk mesiu sudah ditemukan oleh orang Cina, oleh orang Islam pun jauh sebelum orang Eropa menemukannya. Tapi bagi orang Asia, mesiu itu setakat jadi barang mainan untuk buat mercon, ya, petasan, kembang api kan. Tapi bila orang Eropa dengar Renaissance, mesiu itu bisa dijadikan bubuk mesiu untuk meriam dan bisa boleh untuk menaklukkan bangsa lain. Boleh untuk berperang dan menaklukkan bangsa lain. Jadi beza paradigm, beza paradigma ya. Jadi itulah yang kalau kita analisis apa pasal bangsa-bangsa Asia, Afrika yang majoriti Muslim khasnya dari mulakan kurun ke-16 sehingga sekarang ya saya pikir masih didominasi oleh atau dihegemoni oleh kuasa Barat sebab Barat lebih selepas Renaissance lebih mengutamakan cara berpikir logika ya. Nah, kita masih guna perasaan saja ya. Jadi itu yang berlaku ya. Dan apa yang penting juga selepas Renaissance dan ini juga diamalkan oleh orang-orang Belanda di POC, berkembang ilmu geografi ya, ilmu bumi, termasuk peta bumi, termasuk boleh menentukan tempat-tempat yang strategis itu di mana. Jadi POC sadar walaupun rempah-rempah itu wujud di Maluku sebagai pusat daripada rempah-rempah, tapi Maluku jauh sangat letaknya di Nusantara. Karena dicari satu tempat, satu tapak,
satu pulau di mana dia strategis. Oleh itu, POC nanti pada 1619 dia nak tukar, nak membina satu ibu pejabat. Ibu pejabat ini kantor pusat ya, nak membina satu ibu pejabat di Batavia, di Jakarta sekarang. Jadi cawangan POC yang dipimpin oleh gubernur itu sekarang bertapak di Batavia, membina satu ibu pejabat, satu kantor utama, di mana tempat itu kurang diperhitungkan oleh kuasa-kuasa yang sedia ada di Jawa. Memang bila kita tengok Batavia, Jakarta sekarang, ada kuasa Muslim besar di sebelah baratnya, yaitu Kesultanan Banten, dan ada kuasa besar di sebelah timurnya, yaitu Cirebon, Demak, dan nanti Mataram. Tapi sama ada kerajaan Mataram maupun kerajaan Cirebon memandang Batavia ini macam daerah periferal, daerah periferi, daerah pinggiran, daerah tepi yang tak penting sangat. Oleh itu, masa POC bertapak di Batavia, macam dipandang bukan satu cabaran, bukan satu ancaman. Nah, nanti kita nak tengok, bila nanti POC di Batavia itu semakin besar, semakin berkembang, barulah yang merespon kedudukan POC di Batavia dan dipandangnya sebagai ancaman adalah Kesultanan Mataram, ya. Sehingga nanti Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung, nak cuba mengusir POC daripada Batavia. Tapi apa yang menarik bagi kita, Sultan Agung daripada Mataram tak berkongsi, ya, tak bekerjasama dengan Banten. Jadi macam ada persaingan pun di antara kesultanan-kesultanan yang ada, sehingga tidak berjaya mengusir POC di Batavia. Sebab Banten tak nak kerjasama dengan Sultan Agung. Ya. Sultan Agung pun masa menceroboh dan menyerang Batavia tak berjaya, ya. Sehingga 2 kali pun. Sebab tadi ya kita tengok sama dengan masa POC berperang dengan Makassar, ya. Satu lagi, selain taktik strategi yang logik, rasional, dan persenjataan yang moden, POC mengamalkan satu dasar, satu kebijakan yang dalam bahasa Belanda dipanggil divide et impera, ya. Dalam bahasa Melayu pecah perintah, dalam bahasa Inggrisnya divide and rule, ya. Jadi itu dalam sains politik biasa, ya, di mana-mana. Bila kita ada lawan, kita kena carilah kawan kita yang nak bantu supaya boleh menewaskan lawan kita, kan. Jadi macam perang Makassar. Jadi POC tahu bahwa Makassar itu tengah berbalah itu tengah berkonflik, ya, dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Sama ada Bone, Sopeng, ya. Kerajaan-kerajaan kecil yang tengah berbalah dengan Makassar ini didekati oleh POC untuk bersama-sama berperang melawan Makassar. Itu yang dipanggil dengan divide et impera. Orang Sunda kata adu domba, ya. Padahal yang diadu bukan domba, kan. Adu domba. Divide and rule atau pecah perintah, ya. Jadi itu yang menjadikan taktik strategi POC, tak setakat logik, rasional, ada senjata baru, ada juga kaedah politik yang ya, sampai sekarang pun serupa diamalkan, kan. Orang politik macam itu, kan. Macam mana kita nak melemahkan pihak lawan dengan divide et impera. Termasuklah ketika berdepan dengan Kesultanan Mataram. Jadi POC tentu mengamalkan tadi 3 kaedah dalam politik: negosiasi, ya,
dibaginya materi kedudukan, bila memang juga tanah dikoersi diperangi. Tapi Kesultanan Mataram adalah kesultanan yang besar memang ya, yang tak boleh ditaklukkan juga oleh POC. Jadi apa yang dilakukan oleh POC, dia setakat melakukan pendekatan yang kedua, ya, yaitu mungkin boleh membagi materi dan boleh pun mengamalkan dasar pecah perintah, divide et impera, yaitu dengan cara POC mengutus seorang residen ini macam duta besar ya, supaya duduk di Mataram menjadi wakil POC di Mataram. Nanti residen ini di Mataram nih tentu dia kena mengamati ya perkembangan Kesultanan Mataram, khasnya kepada putra-putra mahkota, pangeran-pangeran yang nak menggantikan raja tuh, itu kena dikenal pasti. Kena didekati putra mahkota atau pangeran yang sikapnya akomodatif dengan POC atau selari dengan kepentingan politik POC. Bila ada putra mahkota yang macam tuh, bila nanti wujud satu suksesi, satu pertukaran kuasa, residen POC kena menyokong putra mahkota yang tak merugikan kepentingan politik POC. Tapi terhadap putra mahkota yang sikapnya keras, menentang, membantah kepentingan politik POC, kena disingkirkan, kena diasingkan. Itulah cara macam mana POC slowly but surely, setahap demi setahap juga akhirnya boleh mendominasi secara politik, menghegemoni kuasa-kuasa sedia ada di Jawa, sama ada Mataram maupun Banten. Minggu lepas dah ada yang mengenai indirect rule dengan mengambil kes Sultan Haji di Banten kan. Jadi Sultan Haji adalah putra mahkota daripada Sultan Ageng Tirtayasa yang sikapnya akomodatif, sikapnya tak merugikan pihak POC. Oleh itu masa ada pertukaran kuasa dari Sultan Ageng Tirtayasa yang anti POC, tentu POC menyokong Sultan Haji. Ya. Jadi itu kaedah politik hingga sekarang pun serupa diamalkan kan. Bila Jokowi sekarang menyokong Ganjar, macam itulah ya. Dia nak sokong terus Ganjar. Jadi itu kaedah politik yang umum di mana-mana ya. Jadi semuanya belajar Machiavelli ya. Elo awak pun baca bukunya Machiavelli itu ya, Niccolo Machiavelli, sang penguasa ya, atau sang pangeran ya. Jadi Machiavelli kata dalam politik itu begitu ya. Ada satu pernyataan menghalalkan segala cara ya. Apa yang penting tujuannya tercapai ya. Termasuklah tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi kepentingan ya. Bila kepentingannya serupa, kawan ya. Bila kepentingan berbeza, lawan. Itu kaedah dalam politik ya. Jadi ini yang berlaku juga macam mana POC boleh bertapak dan kemudian menghegemoni kuasa-kuasa sedia ada di Jawa. Sehingga kita nak tengok nanti salah satu masalah kritikal bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, termasuklah di serata dunia, adalah masalah suksesi kepimpinan, pertukaran kuasa. Ini dimulakan baginda Nabi ya. Ketika baginda Nabi meninggal pun umat Islam berbalah ya. Ini siapa yang nak menggantikan baginda Nabi? Itu pun menjadi kisruh ya, terlalu menjadi pembantahan. Termasuklah kerajaan-kerajaan Islam yang berikutnya. Apa pasal begitu? Sebab dalam Islam raja ini selalunya memang ada permaisuri, ada istri pertama, yang bila istri pertama ini punya putra, nah putra itu nak dijadikan putra mahkota.
calon pengganti daripada ayahnya, ya. Tapi kan raja itu, terutama dalam Islam, boleh punya istri lebih dari satu, kan? Nah, yang berlaku adalah kerap istri kedua, ketiga, hingga keempat, bahkan lebih, ya, yang dipanggil selir, ya. Bagi raja yang yang suka kawin, istrinya boleh 100, ya. Coba bila punya budak, bila punya anak 100, ya. Memang dalam aturannya kena budak atau anak permaisuri yang jadi pangeran. Tapi kan budak-budak yang lain kata, saya juga anak raja, berhak untuk menjadi raja. Nah, itu wujudlah satu perbalahan, satu perebutan kuasa, ya. Dalam konteks ini POC dia kenal pasti siapa putra mahkota yang tak merugikan kepentingan POC, itu yang disokong. Jadi bila putra mahkota walaupun dari anak atau anak daripada permaisuri, dari istri utama, tapi bila putra mahkota ini membangkang, membantah kepada POC, boleh diasingkan. Tapi diangkat nanti putra yang dari selir keberapa, gitu, ya. Itu yang berlaku. Dan ini juga yang berlaku di Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, sehingga masalah suksesi kepimpinan ini menjadi titik lemah bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara dan titik masuk POC untuk campur tangan dan mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang sedia ada supaya selari dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik daripada POC, ya. Itulah sejarah POC sehingga boleh berjaya bertapak di Jawa dan menguasai secara ekonomi, secara politik, walaupun tak mentadbir secara terus, tak menguasai secara langsung, ya. Bagi kuasa yang kuat, POC menghantar semacam duta besar yang dipanggil residen, ya. Di mana residen ini kena mengenal pasti putra-putra mahkota yang selari dengan kepentingan POC. Tapi bila kekuasaan itu kuat, POC boleh mentadbir daerah yang tak ada penguasa pribuminya. Tapi itu pun kekal tak terus, sebab setakat sampai ke kabupaten saja. Nanti dari kabupaten hingga ke bawahnya kekal ditadbir oleh golongan bumi putra atau golongan pribumi, dari mulakan bupati, demang, patih, apalagi sekarang jadi camat, wadana, lurah, ya, itu kekal yang memerintahnya adalah bangsa pribumi. POC-nya kekal dari residen, asisten residen di atas bupati, ya, controller, dan gubernur jenderal di pusat, ya. Jadi itu yang berlaku dengan memanfaatkan krisis politik dari masalah suksesi kepemimpinan di kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. POC juga kerap mendapatkan keuntungan lain, ya. Jadi misalnya macam Mataram. Mataram kerap menghadapi suksesi kepemimpinan dan bila ada putra mahkota yang menyebelahi POC macam Amangkurat I, ya. Tapi Amangkurat I nanti ditentang pun oleh para bupati, oleh para pemimpin yang lainnya di Mataram, maka Raja Mataram yang baru dia nak tolong, minta tolong kepada POC, ya. Nah, POC kata berlakulah asas politik, kan. Orang politik kata tak ada makan tengah hari yang percuma, kan. Tak ada makan siang yang gratis, ya. Tak ada makan tengah hari yang percuma. Jadi boleh saya bantu awak, tapi kena adalah saya boleh dapat apa. Itu yang berlaku pada raja-raja di Mataram. Masa Amangkurat I memandangkan ditentang oleh para bupati, termasuk pemimpin-pemimpin pribumi, Amangkurat I minta tolong kepada POC supaya boleh kekal menjadi raja, ya. POC kata boleh tolong,
Tapi nanti apa imbalannya bila saya berjaya? Nah, setelah ditolong dan kemudian berjaya, Mangkurat I boleh saya bagi tanah Priangan. Jadi kawasan Priangan atau Jawa Barat dibaginya kepada PUC secara percuma karena PUC dah tolong Mangkurat I, dah tolong Raja Mataram. Sehingga Priangan Jawa Barat ini diserahkan oleh Mataram kepada PUC. Jadilah Priangan dijajah oleh PUC, indirect rule, kekal, mulakan dari kurun ke-18 ya, 1700-an. Walaupun di Priangan pun yang memerintahnya kepada masyarakat akar umbi kekal, para bupati, para demang, para patih, ya, wedana, dan seterusnya. Tapi kawasan ini dibagi oleh Mataram kepada PUC secara percuma. Ekoran PUC berjaya membantu Sunan Amangkurat I untuk mengatasi masalah krisis kepimpinan, masalah suksesi kepimpinan di Mataram. Bahkan Mataram pun kena berpecah ya, kena berbalah kan, berpecah menjadi dua dalam satu perjanjian Giyanti 1751 ya, sehingga ada Mataram dibagi dua, ada satu Kasunanan Surakarta dan satu lagi Kesultanan Yogyakarta. Nah, jadi itu masalah perbalahan internal ya, konflik internal di antara kita sendiri yang memudahkan PUC masuk dan ikut campur dalam masalah-masalah politik. Jadi perjanjian Giyanti itu pun yang menjadi pengadil, yang menjadi wasitnya PUC ya. Jadi PUC kata, oke, bagi dua saja supaya masing-masing dapat gelar raja ya. Maka raja di Surakarta dia guna gelaran Sunan ya. Sunan Paku Buwono. Sunan Pusat Dunia Paku Buwono ya. Manakala yang satu lagi Yogyakarta dia gelarnya Sultan. Sultan Hamengku Buwono. Hamengku menguasai dunia. Jadi di Jawa itu di Jawa Tengah ada dua raja ekoran perjanjian Giyanti yang masing-masing mengklaim sebagai pusat dunia. Padahal ada dua. Padahal di Jawa Tengah yang satu Paku Buwono di Surakarta, satu lagi Hamengku Buwono Yogyakarta. Selalunya pusat dunia itu satu saja ya. Ini di Jawa Tengah yang kecil tuh ada dua raja yang masing-masing mengklaim sebagai pusat dunia. Paku Buwono dan Hamengku Buwono. Bahkan nanti yang Surakarta tuh pecah lagi ya. Ada Mangkunegaran ya. Mangkunegaran. Bahkan Yogyakarta pun nanti zaman Raffles ya. Raffles atau Dendles pecah lagi. Ada satu lagi yaitu Paku Alaman. Jadi di Jawa tuh ada 4 kerajaan yang masing-masing mengklaim sebagai pusat dunia. Di Surakarta ada Paku Buwono dan Mangkunegara. Di Yogyakarta ada Hamengku Buwono dan Paku Alam. Perkara-perkara yang semacam ini tentu memudahkan bagi PUC untuk campur tangan ya, untuk mengamalkan kaedah pecah perintah sehingga menguasai ataupun menghegemoni secara politik ekonomi kuasa-kuasa yang sedia ada di Jawa ya. Dalam konteks ini kita boleh memahami juga apa pasal nanti pada kurun ke-19 Pangeran Diponegoro misalnya daripada Yogyakarta tak puas hati ya, dengan campur tangan Belanda kepada Kesultanan Yogyakarta. Oleh itu Pangeran Diponegoro yang berasal bukan dari permaisuri tapi istri yang keberapa, dia membantah melakukan perlawanan kepada Belanda karena Belanda dianggap telah mengamalkan kaedah pecah perintah,
ikut campur masalah-masalah dalaman Yogyakarta ya. Walaupun tentu akhirnya Pangeran Diponegoro pun boleh ditewaskan ya, boleh dikalahkan oleh tentara Belanda. Tentara Belandanya bukan semua orang Belanda juga. Ada orang Madura, ada orang Manado ya, ada orang Batak. jadi itu yang berlaku ya. Oke, jadi itulah sejarah PUC khasnya di Jawa, macam mana dari mulakan bertapak di Batavia, kemudian setahap demi setahap boleh menghegemoni secara politik, secara ekonomi, kuasa-kuasa sedia ada, sama ada Mataram, Cirebon, termasuklah Banten ya. Banten pun selepas diperintah oleh Sultan Haji, POC merasa Banten bukanlah satu tantangan ya, bukanlah satu cabaran karena sultannya kooperatif atau sultannya nak bekerja sama dengan POC. Walaupun begitu POC kita tengok nanti bankrupt pada 1799. Bankruptnya kita selalu kata POC bankrupt karena rasuah, karena korupsi. Tapi yang dimaksud dengan rasuah, yang dimaksud dengan korupsi di sini sesungguhnya adalah abuse of power. Jadi Lord Acton kata, power tend to corrupt. Jadi bila sesiapa yang punya kuasa, itu cenderung untuk disalahgunakan. Abuse of power adalah penyalahgunaan kuasa. Jadi korup rasuah di sini tak setakat salah guna, termasuk mismanagement dalam ekonomi, termasuklah dalam politik, dalam pemerintahan, mungkin dalam dasar-dasar sosial dan sebagainya. Bukan semata-mata korup nih ekonomi, boleh pun mismanagement atau penyalahgunaan kuasa dalam politik, dalam pentadbiran, dalam pemerintahan dan sebagainya ya. Jadi banyak faktor yang menjadikan PUC bankrupt. Dan ditukar oleh terus sekarang bukan lagi oleh Syarikat Dagang, tapi oleh kerajaan Belanda ya. Tapi kita tengok di Eropa sendiri wujud satu revolusi Prancis kan, dan memunculkan seorang tokoh hebat, tokoh besar namanya Napoleon Bonaparte. Revolusi Prancis adalah satu revolusi golongan Republikan yang nak memansuhkan sistem kerajaan kan. Ya, sehinggalah Napoleon harus berperang dengan raja-raja Eropa, termasuk dengan Belanda, dengan British khasnya ya. Dan pasukan Napoleon bahkan berjaya menceroboh Belanda, menaklukkan Belanda, dan menempatkan Raja Belanda itu adalah kemenakannya Napoleon Bonaparte yang dipanggil Ludwig Napoleon ya, pada 1800-an ya. Dan Ludwig Napoleon, Raja Belanda bawahan Prancis ini, dia pun mengutus seorang gubernur jenderal ya, yang namanya terbilang di kita Herman Willem Daendels, untuk mempertahankan tanah Jawa ini khasnya dari pencerobohan pasukan British, pasukan Inggris. Sebab Napoleon pun tengah berperang dengan Raja British, Raja Britain kan. British pun dah mula bertapak di semenanjung Tanah Melayu, di India, dan bahkan nak merebut pun Jawa ya. Jadi tugasan daripada Herman Willem Daendels adalah macam mana boleh mempertahankan Jawa sebagai pulau yang strategik di Nusantara. Oleh itu kita tengok sejarah di Jawa pernah ditadbir oleh Gubernur Herman Willem Daendels, dan salah satu dasar program
daripada Herman Willem Daendels untuk mempertahankan Jawa adalah membuat jalan raya pos, the Great Post Way, ya, jalan raya pos besar dari Banten di sebelah barat sehingga ke ujung timur Pulau Jawa, dari Anyer ke Panarukan, ya. Ya. Bila tengok, jadi sebelum kita merdeka dan kerajaan Orde Baru, kerajaan reformasi membina jalan tol, Herman Willem Daendels sudah membuat jalan the Great Postway, ya, jalan pos besar daripada Banten di barat hingga ke Panarukan di Jawa Timur. Apa yang menarik bila kita tengok peta daripada jalan Daendels itu dari Banten ke Jakarta, kan? Tapi dari Batavia tuh tak terus jalan tuh ke Cirebon melalui Pantura, ya. Tak terus Bekasi, Kerawang, Cikampek, sebentar. Tapi dari Batavia jalan raya pos itu ke Bogor, ke Cianjur, ke Bandung, ke Sumedang, barulah ke Cirebon lagi, ya. Soalannya apa pasal Daendels membuat jalan raya pos dari Batavia, dari Jakarta tak terus ke Cirebon, tapi kena macam memutar ke Bogor, ke Cianjur, ke Bandung, ke Sumedang. Di Sumedang nanti nak mengikut kena apa membuat jalan di Cadas Pangeran tuh, ya, itu sukar sangat, ya, sehingga mendapat bantahan daripada Bupati Sumedang, ya. Terus ke Majalengka, terus ke Cirebon. Ini berlaku karena kawasan Pantura di Jawa Barat, pantai utara Jawa tuh daripada Jakarta ke Cirebon memang dah dikuasai oleh tentara British, oleh pasukan British, sehingga Daendels kena memutar, membina jalan raya pos itu daripada Batavia ke Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Majalengka, Cirebon, kemudian terus hingga ke Semarang, Surabaya, dan seterusnya, ya. Dan memandangkan Napoleon di Eropa ditewaskan oleh kerajaan-kerajaan British, Belanda, dan yang lainnya, maka bertukar pula dasar atau kebijakan sistem kolonial di Indonesia. Berakhirlah kuasa daripada Daendels, memandangkan nanti Daendels dan penggantinya ditewaskan oleh Stanford Raffles, ya, daripada British 1811 hingga 1816. Jadi Nusantara ini pun pernah dijajah oleh British, ya, di bawah Gubernur Jenderal Stanford Raffles. Raffles terbilang karena dialah pengasas kota Singapura, ya, atau bandar Singapura hingga sekarang. Bila awak pergi ke Singapura, nampak masih wujud patung Raffles, ya. Jadi orang Singapura kata siapa pengasas bandar Singapura, selalu tunjuknya Raffles, ya, bukan Lee Kuan Yew, ya, tapi Raffles. Tapi ekoran daripada tewasnya Napoleon di Europe, kemudian kerajaan-kerajaan di Europe mengadakan satu rundingan dan memutuskan bahwa supaya daerah-daerah jajahan termasuk di Nusantara itu kena dikembalikan semula kepada penguasa-penguasa yang dulu memilikinya. Dalam konteks ini, minggu lepas saya dah mendedahkan berlaku apa yang disebut dengan Traktat London, ya, atau Perjanjian London, di mana antara British dengan Belanda mengadakan rundingan untuk membagi daerah kuasa di Nusantara ini, sehingga wujudlah sempadan-sempadan, batas-batas kuasa antara Inggris atau British dan Belanda
di kawasan Nusantara ini. Sehingga kita nak tengok apa pasal Pulau Kalimantan dibagi dua. Kalimantan Utara ada dalam kuasa British, manakala Kalimantan Selatan ada dalam kuasa Belanda. Jadi itu ekoran daripada Traktat London atau London Agreement, sehingga menjadikan kawasan di Nusantara ini dikuasai oleh dua kuasa besar, khasnya British dan Belanda. Dan masa kita merdeka pada Agustus 1945, kerajaan kita pun menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda di Nusantara. Oleh itu, apa pasal Kalimantan Utara kekal menjadi wilayahnya Malaysia? Sebab mengikut Traktat London, Kalimantan Utara adalah milik British. Dan Malaysia adalah negara yang dijajah oleh British, dan merdeka dari British pun kekal memiliki kawasan Kalimantan Utara. Saya pikir itu sahaja. Saya dah 50 menit ya bagi sarahan pertemuan kita pada hari ini. Sekarang saya nak bagi soalan ya. Sila dijawab soalan ini dalam WhatsApp group dan kena dijawab dengan betul ya. Soalannya ini ya. Nampak tak? Boleh nampak tak? Pilih salah satu saja ya dan jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah berikut ini. Jadi awak kena pilih salah satu saja, jelaskan apa dia pelayaran hongi, apa dia hak ekstirpasi, apa dia Preanger stelsel, dan apa dia kultur prosenten. Pilih ya salah satu, tak payah empat-empatnya dijelaskan, dan sila dijelaskan, didedahkan dalam WhatsApp group ya. Boleh paham ya? Sekarang jom kita akhiri sarahan kita pada hari ini dengan bersama-sama merakamkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. PG Plus, pohon tangkap gambar layar ya, layar pertama, layar kedua sebagai bagi hitungan ya 1 2 3 supaya sedia, supaya siap. Oke. Sebelumnya open cam dulu ya semuanya. Layar 1. Satu, dua, bentar. Error. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Oke, layar 2 ya, sila layar 2. Yang hadir 39, ada 36 ya. Layar 2 dah ke belum? Bentar. Layar dua siap. Siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih ya. Ini 1 2 3 4. Mahasiswa sekarang memang hebat ya. Itulah ya. Pantun tuh 1 2 3 4 5 6 7 8. Pelajar ini memang hebat. Kita jumpa lagi masa hadapan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam boleh lab warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke.